Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini, terutama dari saksinya Pastor Once dan Bunda Loriana. Pada malam hari ini saya akan seringkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 sampai 13. Dan saya memberi judul perikop taatilah pemimpinmu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dapat menyembah Engkau Allah yang hidup ya Tuhan, yang benar-benar hadir bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk napas kehidupan dan kesehatan Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Sebagaimana kami masih ada dan hidup saat ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Saat ini Tuhan, terima kasih kami sudah melakukan segala tugas dan pekerjaan kami Tuhan dengan baik dan lancar, tak ada halangan apapun Tuhan di sepanjang hari tadi. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan pada malam hari ini Bapa, kami merindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, maka kami akan mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat firman ini kita ketahui bersama bahwa Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Tesalonika, yaitu supaya menghormati, supaya jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, supaya mereka menghormati orang-orang yang bekerja keras, yaitu yang memimpin mereka dalam kebenaran firman Tuhan ya. Begitu pula kita saudara, kita harus hormat dan taat kepada pemimpin atau atasan kita, karena mereka adalah orang yang diurapi Tuhan. Yang menjadi pemimpin kita itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Kita mentaati pemimpin kita, kita juga mentaati Tuhan. Kita menghargai pemimpin kita, kita menghargai Tuhan juga. Amin. Di sini Rasul Paulus tegas ya, dan menasihatkan mereka untuk menghormati orang yang bekerja keras. Bekerja keras dalam artinya orang yang menjadi pemimpin saudara dan saya, dan selalu mendorong dan membimbing saudara dan saya dalam Tuhan. Amin. Bekerja keras dalam berarti orang yang berpikir tentang hidup kita dalam Tuhan dari nol, atau bayi rohani hingga kita dewasa. Sesungguhnya mereka tidak mau membebankan
membebankan, mereka tidak mau membebankan, tetapi karena Tuhan mereka mau melakukan, membagikan waktu mereka untuk saudara dan saya. Kadang kita hanya turut, bukan turut, tapi tuntut ya. Kadang kita hanya tuntut yang terbaik, yang baik dari mereka, dari pemimpin kita, tetapi kita tidak pernah memberi yang terbaik bagi pemimpin kita. Sekalipun itu satu kali dalam hidup. Oleh karena itu saudara-saudara, jika ada mentor atau atasan yang tegurannya keras atau mungkin pengajarannya keras, bukankah itu jauh lebih baik kita cepat sadar dari segala perbuatan-perbuatan kita yang malas atau dari kebiasaan kita yang buruk. Amsal 6 ayat yang ke-23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, kita ketahui bersama bahwa tidak semua orang mendapat pengurapan dari Allah. Tetapi ada orang-orang yang tertentu ya, yang tertentu ya, yang Allah mengurapi mereka untuk menggenapi rencananya. Karena bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan sendiri yang memilih. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Roma 9 ayat yang ke-15. Oleh karena itu saudara-saudara, berhati-hatilah ketika saudara dan saya berbicara kepada hambanya yang diurapinya. Saudara-saudara, pada malam hari ini ada 3 poin yang kita harus belajar bersama. Yang pertama, menghormati orang yang diurapi Tuhan. Saya baca satu kali lagi ya. Menghormati orang yang diurapi Tuhan. Itu sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya. Dan lebih jelas lagi, jangan pernah kita memandang rupa bahwa orang yang diurapi Tuhan hanya teman-teman kita. Karena kebiasaan yang terjadi dalam diri kita. Kita sangat meremehkan orang-orang yang sebaya dengan kita. Atau yang sederajat dengan kita. Tetapi saya mau katakan, atau mungkin sedikitnya kita pernah mengetahui masa lalunya. Ya, masa lalunya itu buruk sekali begitu. Tapi kita tidak percaya begitu ya. Atau kita bisa melihat bahwa dia melakukan kesalahan satu kali. Oh, itu kita ingat terus kesalahan itu dan kita tidak percaya lagi ya. Nah, itu jangan saudara ya. Jadi kita menganggap biasa saja, tetapi saya mau katakan jangan lihat orang itu. Tetapi hargalah Tuhan yang ada di dalam orang itu, karena dia adalah alat penyambung lidah Tuhan. Jadi saya tegaskan saudara, jangan sekali-sekali mengatai hamba-hamba Tuhan yang diurapinya, karena itu sangat berbahaya di dalam hidup kita. Jadi dalam firman ini mengajar saudara dan saya, jangan mengatai hamba-hambanya atau meremehkan. Kalau pemimpin kita tegur, baru saja satu kali pemimpin kita tegur, kita sudah, kau ini pemimpin macam apa? Kita mulai mensindir-sindir, buat status, menjelek-jelek orang. Itu saudara itu, kalau ada di antara kita, bertobatlah. Karena kita seorang hamba Tuhan tidak diajar, firman Tuhan tidak mengajar kita seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa saudara, kita juga perlu belajar bersama ya, bukannya semua orang itu langsung, kita butuh proses juga ya, kita belajar. Tapi ya, kalau sudah melakukan satu kali, jangan ulang lagi gitu ya saudara ya.
dan kita sudah mulai mencari kebenaran sendiri ya. Kita tidak mau lagi taati pemimpin kita. Kita tidak mau mendengar lagi apa yang dia berbicara. Bahkan kita juga dia baru omong satu kali, kita sudah, hei kamu ini begini. Itu jangan ya saudara ya. Kamu sudah tidak mau itu Tuhan itu tidak mau seperti itu, tapi Tuhan kita mau kita merendahkan diri gitu ya. Nah, jika walaupun pemimpin kita ya mungkin dia ada salah kok, kita itu ya kita berdoa gitu ya. Bukan nanti kita, kalau kita bisa berbicara dengan empat mata itu lebih bagus saudara ya. Jujur gitu, alangkah lebih baiknya itu kita jujur, apa yang dalam isi hati kita tuh jujur gitu ya. Kita dalam firman dalam satu poin ini kita boleh belajar dari seorang Yosua yang taat kepada pemimpinnya, bahwa ia selalu mendukung Musa. Karena ketika dia setia dan mentaati apa yang Musa perintahkan, dia juga dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Sama dengan saudara dan saya, kita harus selalu mendukung pemimpin kita, dan kita akan menerima pengurapan yang diterimanya akan ditransferkan kepada kita juga, sama seperti Musa, pengurapan yang Musa terima ditransfer juga kepada Yosua ya. Nanti ada firman-Nya saudara ya, jadi jangan khawatir. Saudara ingat nggak tentang Musa ketika ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam semak duri? Bukankah Yosua juga mengalami hal yang ketika dalam berperangnya ya? Keluaran 3 ayat 2 sampai 5. Lalu malaikat Tuhan menampak diri kepadanya di dalam api yang keluar dari semak duri. Lalu melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakannya api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tuhan perintah kepada Musa untuk tinggalkan kasutnya, sebab tempat yang Musa berdiri adalah tanah yang kudus. Ketika dia taat perintah Tuhan, maka Tuhan memakai Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Begitu pula Yosua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika ia lagi dalam berperang. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima belantara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima balantara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Itu mereka mengalami hal yang sama ya saudara ya. Musa dia di dalam semak duri, dan Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu itu sebab tanah yang engkau berdiri adalah kudus. Begitu pula Yosua saudara. Tuhan pun berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu sebab tempat engkau berdiri itu kudus, dan Yosua pun berbuat demikian. Itu saudara ya, itu mereka mendapat pengurapan yang sama dari Allah Bapa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita mendukung atasan kita atau pemimpin kita, maka kita akan menerima pengurapan yang sama. Kita bisa melihat sifat teladannya Yosua. Yosua boleh menerima pengurapan yang sama seperti Musa karena dia mendukung Musa
Dan Tuhan juga memperhitungkan kesetiaannya Yosua, sehingga Tuhan mengangkat Yosua untuk menggantikan posisinya Musa, yaitu untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Kita membaca Tuhan menyertai Yosua seperti ia menyertai Musa. Kita membaca dalam Yosua 1 ayat yang ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tuhan menyertai Musa, atau Tuhan menyertai Yosua seperti ia menyertai Musa, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Yosua dan tidak membiarkan ia sendiri, ya. Jadi begitu pula kita, saudara. Kita masuk dalam poin yang kedua. Jangan mengatai atau menjelekkan orang yang diurapi Tuhan. Wah, jangan mengatai, ya, atau menjelekkan orang yang diurapi Tuhan. Karena orang yang menjadi pemimpin atau atasan saudara, dan kita harus betul-betul hormat dan setia, taat kepada mereka. Sekalipun pekerjaan atau kepemimpinan mereka tidak seperti yang kita inginkan. Karena jika kita taat sama mereka, kita juga menghargai kita juga taat sama Tuhan dan menghargai Tuhan. Sebab ada nas yang mengatakan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai 21. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang telah dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika ada di antara kita masih ada yang mengatai atau pemimpin atasannya, sadarlah dan bertobatlah, ya. Karena pengurapan Allah tidak turun kepada semua orang, tetapi Allah mengurapi hanya orang-orang yang tertentu, yaitu yang benar-benar mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya, dengan segenap akal budinya, yaitu orang-orang yang berani bayar harga, dan Tuhan memakai mereka untuk menggenapi rencananya, ya. Ada beberapa kisah nyata yang di Alkitab. Bukankah Miriam dan Harun mengatai hambanya Musa, dan Tuhan marah sehingga Miriam kena kusta akibat mengatai hambanya Musa. Ini saudara mereka loh, tapi mereka mengatai Musa, ya. Heran, ya. Ya begitulah kita manusia. Supaya lebih jelas kita membaca Bilangan 12 ayat 2 sampai 10. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraannya kita juga ia berfirman? Ini kata mereka, ya. Dan kata Miriam dengan Harun. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan, dan ia berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka kepadanya. Lalu berfirmanlah Allah, Iya, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, atau berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukankah dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Mengapakah kamu tidak
takut menghambaku, mengatai hambaku Musa. Itu ya, tadi itu poinnya itu yang menjadi poinnya tadi ya saudara. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Meriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Meriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Dia kena kusta, saudara, ketika dia iri hati. Ketika dia iri hati dengan saudaranya sendiri. Pertanyaannya, kenapa Meriam kena kusta? Akibatnya iri hati, ya. Jadi jangan coba-coba kita iri hati dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapinya. Apalagi suka menjelek-jelekan orang-orang yang diurapi Tuhan. Sangat berbahaya dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab ada nas yang mengatakan 1 Tawarik 16 ayat yang 12. Atau Mazmur 105 ayat yang ke-15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Saya baca ulang lagi ya saudara ya. Jangan mengusik. Mengusik ini sama dengan mengganggu ya. Jangan mengganggu begitu. Mengusik itu sama dengan halnya jangan mengganggu. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Ya. Sangat jelas ya saudara bahwa Tuhan tegaskan jangan mengusik atau mengganggu orang yang diurapinya. Dalam ayat firman ini kita belajar dari seorang Daud. Daud ini adalah seorang nabi Tuhan yang diurapinya melalui Samuel. Dan Saul juga yang diurapi Tuhan melalui Samuel. Saul dan Daud ini mendapat pengurapan yang sama, tetapi mereka berbeda tindakannya. Saul berusaha membunuh Daud, tetapi sebaliknya Daud sangat mengasihi Saul karena dia hargai ya. Daud ini dihargai Saul karena dia adalah raja bagi orang Israel, dan juga Daud ini adalah tuannya, dan Saul ini adalah tuannya Daud karena dia pernah menjadi ajudannya. Dan itu hari saya sudah berbicara bahwa dia pernah menjadi ajudannya Saul ya dalam khotbah itu hari. Saya pernah menjelaskan tentang Saul dan Daud juga ya saudara ya. Saat ini pun saya ambil dari Daud dan Saul ya. Ya, Daud sangat menghargai Saul karena dia di sisi lainnya karena dia adalah mertuanya juga. Tetapi bertahun-tahun ya, sedih sekali ya. Bertahun-tahun ini si Saul ini dia tidak pernah bosan-bosan saudara ya. Dia tidak pernah bosan-bosan untuk mau berusaha untuk membunuh si Daud gitu ya. Karena Saul merasa kecil hati karena orang-orang menari dan bernyanyi balas-balas, Daud berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Nah, itu yang si Saul ini panas hati dan mau balas dendam gitu ya saudara ya. Jadi kita jangan ya ini hanya supaya peringatan buat saudara dan saya supaya kita jangan meniru hal yang sama gitu ya. 1 Samuel 18 ayat 7 tapi kita melihat nanti ya firman Tuhan yang saya baca nanti selanjutnya. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Dari situlah Saul membenci Daud, dan ia membunuhnya, dan ia mau membunuhnya saudara ya. Tetapi Tuhan menyertai Daud sehingga Saul tidak berhasil untuk membunuhnya. Yang sekalipun Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tangannya Daud,
untuk membunuhnya. Tetapi Daud berkata, tidak, saya tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Wow, luar biasa ya. 1 Samuel ayat 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 6 sampai 7 ya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Maaf saudara, saya ada yang terganggu sedikit. Maaf ya. Saya baca ulang ya saudara. 1 Samuel ayat yang kedua pasal 24 ayat 4 sampai 6 sampai 7 ya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangunlah lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lalu luar biasa ya saudara ya. Dia tidak mau sekalipun dia berusaha untuk dibunuh, tapi itu pun dia mempunyai hati yang tetap merendahkan diri begitu ya saudara ya. Dia tetap merendahkan diri karena dia orang diurapi Tuhan saudara. Dan orang yang diurapi Tuhan itu mereka tuh mempunyai hati yang mau, sekalipun mereka orang-orang di luar sana itu yang jahat-jahat, yang begini-begini, tapi dia itu dengan rendah hati. Jangan kaget saudara ya, kalau ada pemimpin saudara itu yang misalnya kalian pernah marah-marahin dia, tapi dia tidak membalas, tapi dia itu tetap rendah hati, itu karena dia takut sama Tuhan saudara ya. Jadi saudara itu berpikir ya, jadi jangan bilang kayak karena saya ini lebih hebat, jangan berpikir seperti itu ya. Itu saudara itu dia itu orang yang seperti itu tuh dia itu mendapat nilai yang paling bagus dari Tuhan ya. Tuhan menilai itu ya. Jadi dia tidak pandang kau mau apa sama dia ya. Dia bilang karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan, dia dengan sederhana saja dia menjawab saudara. Tapi alangkah lebih baiknya saudara jangan seperti yang firman Tuhan poin tadi itu, yang kedua, jangan mengatai hamba Tuhan yang diurapinya ya, atau menjelekkan itu jangan saudara ya. Nah, saat ini kita masuk dalam poin yang ketiga, berdamai dengan semua orang. Dalam poin yang ketiga ini mengajar saudara dan saya untuk berdamai dengan semua orang. Dalam artinya kita harus menjaga ucapan kita, atau jika kita melakukan kesalahan terhadap satu sama yang lain, kita harus segera mengampuni dan melupakan segala kesalahan yang telah terjadi. Nah, kita membaca dalam Mazmur 34 ayat yang ke-13 sampai 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat yang ke-15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapat. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, Alkitab mengajar saudara dan saya agar kita berjalan dalam kekudusan. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan yang ada dalam kekekalan. Amin. Kita membaca dalam Mazmur 24. Ayat ini ayat favoritnya saya. Dan kalau mungkin saudara ada juga di antara saudaranya yang favorit ayat firman ini. Mazmur 24 ayat yang ke-3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Kesimpulannya, tidak semua orang mau jadi pemimpin dalam Tuhan. Karena apa? Karena tidak semua orang yang mau membayar harga. Ya, mengikut Kristus itu harus membayar harga ya, nggak gratis loh. Setiap orang yang mengiringi Yesus mau membayar harga, menyangkal diri, tahan dalam ujian, menyangkal Tuhan. Tahan dalam ujian hidup yang Tuhan izinkan ya. Jangan menyangkal Tuhan. Sorry Tuhan Yesus ya. Pikul salib mereka orang yang diurapi Tuhan dengan kuasanya. Jadi kita yang semua yang menghormati pemimpin kita, maka Tuhan akan bermurah hati dan mengalir urapannya bagi kita. Kita akan menerima jubah-jubah rohani dari leader kita, seperti Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan untuk menghargai atasan kami ya Tuhan. Dan untuk jangan Tuhan mengatai atau menjelekkan orang-orang yang Engkau urapi ya Tuhan. Dan Engkau mengajar kami Tuhan untuk berdamai dengan semua orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar saat ini Tuhan, Engkau tanamkanlah di dalam setiap hati pribadi kami masing-masing Tuhan. Hingga kami Tuhan boleh Tuhan bukannya mendengar hanya begitu saja Tuhan dan berlalu Tuhan, tapi kami mau Tuhan terus menerus Tuhan mengingat perkataan-Mu ini ya Tuhan. Kami minta kepadamu Tuhan, Engkau yang bekerja berdaulat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akui Tuhan bahwa kami Tuhan pernah kami Tuhan mengatai Tuhan, menjelekkan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami mau bertobat saat ini Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan, ubahlah hidup kami Tuhan, bentuklah kami Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jangan biarkanlah kami Tuhan mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan, tetapi biarkanlah Engkau yang bekerja Tuhan. Tuhan selidikilah hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus terus menerus Tuhan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terus menerus Tuhan bersandar pada Engkau Tuhan, supaya kami berjalan sesuai dengan rencana, supaya kami jangan tersesat ya Tuhan Yesus Kristus. Kami minta Tuhan Yesus, Engkau yang berkarya, berdaulat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba sudah selesai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau semua Tuhan, kiranya Engkau-lah Tuhan yang memberkati semua anak-anak-Mu di dalam grup ini Tuhan. Engkau yang terus menerus berkati mentor-mentor kami Tuhan. Mentor kami Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau rapi mereka Tuhan. Engkau pakai hidup mereka Tuhan secara lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mulia.
Ajari kami pula Tuhan, setiap pribadi Tuhan, supaya kami bisa taat Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami, atasan-atasan kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan semua pergumulan kami Tuhan di atas mezbamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin.